Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pertama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, di rumah Allah, di taman surga-surga Allah. Allah Subhanahu wa taala telah melimpahkan banyak nikmatnya, rahmatnya, sehingga malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita melanjutkan thalabul ilmi kita. Semoga apa yang kita usahakan ini dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah yang diterima dan juga sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang kita tunggu-tunggu syafaatnya min yaumin hadza hatta yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang lalu kita telah membahas ataupun mempelajari bersama-sama yaitu tentang bai'atul aqabah, ya. Bai'at aqabah al-ula dan ats-tsani, ya, yakni bai'atul kubra, yang mana di dalam bai'at tersebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membai'at para sahabat dari orang-orang Yasrib atau orang-orang Madinah untuk taat dan tunduk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga untuk bersedia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baik dikala susah maupun senang, dan siap membantu membela Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah SAW seperti halnya mereka melindungi keluarganya sendiri, anak istri sendiri. Maka bai'atul aqabah adalah sebagai tonggak pertama perkembangan Islam, sehingga dengan adanya bai'atul aqabah ini berarti sudah ada kaum muslimin yang siap menolong Rasulullah SAW dan juga menolong para sahabat yang ada di Mekah. Itu yang kemarin. Untuk pertemuan malam hari ini insyaallah kita akan belajar bersama-sama yaitu tentang hijratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selang 2 bulan setelah bai'atul aqabah, Rasulullah SAW mendapatkan izin
ataupun para sahabatnya untuk hijrah dahulu ya. Maka kita sebut dengan permulaan hijrah ya, permulaan hijrah. Siapakah yang pertama kali hijrah ya? Ternyata yang pertama kali hijrah adalah Abu Salamah dan keluarganya. Justru Abu Salamah ini hijrah setahun sebelum Bai'atul Aqabah Kubra atau Bai'atul Aqabah kedua ya, yang kemudian disusul oleh istri dan anaknya. Ini ceritanya Abu Salamah ini sangat menyedihkan ketika hijrah ya, ketika hijrah. Jadi Abu Salamah dan Ummu Salamah beserta anaknya berniat untuk hijrah ke Madinah atau ke Yathrib dulu ya. Kemudian mereka berdua setelah bertekad untuk keluar dari Mekah, mereka berdua sampai di luar dari kota Mekah, jadi sudah keluar Mekah. Kemudian mereka dicegat ataupun dihadang oleh keluarganya Ummu Salamah ya. Keluarganya Ummu Salamah tidak mengizinkan kalau keluarganya itu dibawa oleh Abu Salamah ya. Kamu silahkan urus urusanmu sendiri, kami tidak rela jika keluarga kami juga ikut kamu. Akhirnya Ummu Salamah ini dibawa oleh keluarganya dan juga anaknya ya. Kemudian Abu Salamah pergi hijrah sendirian ya. Di tengah perjalanan Ummu Salamah ini didatangi oleh keluarganya Abu Salamah. Keluarganya Abu Salamah juga tidak terima kalau Abu Salamah dan Ummu Salamah ini dipisahkan. Oleh karena itu kami tidak rela kalau di antara kami atau di antara keluarga kami diperlakukan seperti itu ya. Oleh karena itu keluarganya Abu Salamah mengambil anaknya Ummu Salamah ya. Anaknya mau diambil. Wah, ini repot kan. Tadi setelah mau hijrah di pertengahan jalan, misalnya di Temanggung ya, sudah mau keluar dari kota Temanggung, dicegat, dipisahkan dari anak istrinya, akhirnya hijrah sendiri. Nah, setelah dipisahkan ini gantian ini anak sama ibunya dipisahkan ya. Karena keluarganya Abu Salamah tidak rela, akhirnya rebutan ini antara keluarganya Abu Salamah sama Ummu Salamah ini rebutan anak. Nah, karena nggak rela, karena kalau anak itu masih ikut bapaknya ya, jadi keluarganya bapaknya nggak rela, diambil anaknya, rebutan, eneng-enengan ya. Akhirnya dibawa oleh keluarganya Abu Salamah. Maka sejak itu Ummu Salamah itu terpisah dari suami dan anaknya. Bayangkan ya, suaminya di negeri lain ya, kemudian anaknya dibawa oleh mertuanya atau keluarga suaminya, anaknya. Nah, sejak itu Ummu Salamah kalau pagi keluar ke padang pasir, yaitu di tempat perpisahan dia dan suaminya itu, nangis sekeras-kerasnya ya, nangis sampai sore hari. Kalau malam baru pulang. Seperti itu dilakukan setiap hari sampai selama setahun. Bayangkan ya. Karena apa? Karena sedih ditinggal suaminya, pisah sama anaknya. Kalau masih ada anaknya kan masih ada hiburan ya, ada yang menemani ya. Ini ditinggal semua, dipisah. Setiap hari nangis, pokoknya pergi ke padang pasir, nangis sekeras-kerasnya. Kemudian kalau sudah malam pulang ke rumah. Nah, kalau di sini ada orang seperti itu, wah kayak sudah kurang waras, mergane ditinggal bojone. Ya memang iya,
bagaimana kesedihannya ya. Kemudian ada salah satu pamannya dari Abu Salamah melihat Ummu Salamah ini setiap hari seperti itu, iba, kasihan. Akhirnya mereka membujuk keluarganya ya, agar diizinkan untuk menyusul suaminya. Oleh karena itu Ummu Salamah kemudian diizinkan untuk menyusul suaminya, kemudian mengambil anaknya untuk dibawa hijrah ya. Nah, oleh keluarganya Abu Salamah diizinkan karena apa? Karena memang anaknya mau dipertemukan dengan ayahnya. Oleh karena itu Ummu Salamah kemudian pergi hijrah ke Madinah sendiri sama anaknya tok, nggak ada yang ngantar. Baik keluarga dari suaminya atau keluarga dari dirinya nggak ada yang ngantar. Ya. Kemudian Ummu Salamah menyusul suaminya menempuh perjalanan 500 km tanpa disertai siapapun ya. Jadi selama 500 meter itu jalan sendiri ya, di padang pasir. Setelah sampai di Tan'im ya, dia bertemu dengan Utsman bin Tolhah bin Abu Tolhah. Nah, ditanya sama Utsman bin Tolhah, kamu mau kemana? Mau menyusul suamiku. Kamu diantar siapa? Saya sendiri. Wah, karena melihat sendirian seorang wanita dengan anaknya sendirian berjalan menempuh jarak yang jauh, maka Utsman ini tidak tega. Akhirnya dia mengantarkan ya, sampai ke Madinah ya. Setelah dekat dengan Kuba ya, Utsman berkata, di desa itulah suamimu menetap, masuklah ke sana, semoga Allah memberikan. Lalu Utsman kembali ke Mekah ya, ini ya. Jadi Utsman ini ketika menemani Ummu Salamah ya, itu juga sangat sopan sekali ya. Ketika mau istirahat diberhentikan untanya, kemudian Utsman ini agak menjauh. Nah, kemudian setelah diderumkan, kemudian turun ya, kemudian menjauh. Setelah turun baru untanya diikatkan. Nah, itu ketika mau jalan juga seperti itu. Ketika mau jalan lagi, Utsman ini mendirikan menderumkan untanya, setelah naik baru dilepaskan ke tali kekannya ya. Itu kisahnya Abu Salamah dan Ummu Salamah ketika hijrah ke Madinah ya. Jadi mereka hijrahnya sebelum Bai'atul Aqabah, setahun sebelum Bai'atul Aqabah. Jadi sudah mendahului dulu ya daripada sahabat-sahabat yang lainnya. Kemudian yang selanjutnya adalah Suhaib ya. Suhaib ketika hendak berhijrah, orang-orang kafir Quraisy berkata, dulu kamu datang kepada kami dalam keadaan hina dan melarat. Setelah hidup dengan kami, hartamu melimpah ruah dan engkau telah mendapatkan apa yang kau butuhkan. Kemudian sekarang engkau hendak memboyong hartamu, sungguh itu tidak akan terjadi ya. Jadi Suhaib ketika mau hijrah dihadang oleh orang-orang Quraisy, dan orang-orang Quraisy berkata, dulu kamu itu melarat, kere, hina, maka kami tidak mengizinkan kalau kamu mau pergi dari Mekah ini dengan membawa hartamu. Nah, oleh karena itu Suhaib berkata, kalau begitu akan kuserahkan hartaku kepada kalian, apakah kalian akan membiarkanku? Nah, maka mereka berkata, baiklah ya. Jadi itulah gambaran para sahabat berhijrah itu tidak mudah, tidak mulus. Dulu pas hijrah ke Habasah juga sembunyi-sembunyi, ketika hijrah ke Madinah atau ke Yasrib juga sembunyi-sembunyi. Kalau sampai ketahuan juga mereka ditahan, nggak boleh ya, tidak boleh. Kalaupun boleh ya itu nggak boleh bawa apa-apa, tunggangan nggak boleh, jalan kaki, suruh jalan kaki, bawa bekal nggak boleh, dirampas semuanya.
Kemudian yang ketiga Umar bin Khattab, Iyas bin Abi Rabi'ah, dan Hisham bin Al-As. Ya. Nih. Umar bin Khattab ya, berjanji atau janjian sama Iyas dan Hisham, besok kita bertemu di lembah ini ya, kita hijrah bersama-sama ya. Akan tetapi Umar bin Khattab dan Iyas ini sampai ke lembah yang mereka janjikan, tetapi Hisham ditunggu-tunggu enggak nyampe. Ternyata Hisham ditangkap oleh kaum Quraisy, ditali kemudian dimasukkan ke ruangan atau di penjara ya. Disekap Hisham. Nah, kemudian kalau Umar bin Khattab nih hijrahnya unik. Yang lainnya itu sembunyi-sembunyi, kalau Umar bin Khattab itu terang-terangan. Ya, ketika mau hijrah, Umar bin Khattab mengambil pedangnya, mengunduskan pedangnya, yang kanan kirinya dan nyangklong busur panah. Nah, di sebelah kanannya bawa anak panah dan tombak. Keliling tawaf 7 kali di Ka'bah. Setelah tawaf mendatangi perkumpulan orang-orang, didatangi. Siapa yang ingin ditangisi oleh ibunya dan siapa yang ingin besok atau nanti istrinya menjadi janda dan anaknya menjadi yatim, saya mau hijrah hari ini, temui saya di lembah sana, ayo hadapi aku. Wah, semua orang diam, takutan ya. Tahu karena Umar itu orangnya keras, kemudian juga pandai memainkan pedang ya. Pedangnya aja kalau nebas bisa 10 orang langsung ketebas, orangnya tinggi besar. Wah, setiap ada perkumpulan di pasar di sekeliling Ka'bah itu didatangi. Saya mau hijrah, siapa yang pengen istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, ayo hadapi saya mau hijrah. Siapa yang wani ngalang-alangi saya? Enggak ada yang berani ya. Enggak ada yang berani itu ya. Jadi yang berani terang-terangan hijrah hanyalah Umar bin Khattab ya. Kemudian ketika sampai di Kuba, Umar dan Iyas ini disusul sama Abu Jahal. Abu Jahal menemui mereka berdua ya. Abu Jahal ditemani oleh Al-Haris. Abu Jahal berkata, "Wahai Iyas, ibumu bernadar tidak akan menyisir rambutnya sebelum melihat kamu dan tidak akan berteduh dari teriknya matahari jika belum melihatmu." Wah, jadi ibunya dibilangin sama Abu Jahal ini, ibunya tidak mau menyisir rambutnya dan mau berjemur di tengah padang pasir ataupun di tengah panasnya terik matahari sampai Iyas itu pulang. Pak Iyas mendengar ibunya seperti itu, iba kasihan, waduh ibuku golek tenan ya, mati nanti nih. Dia nggak sisir kerah tumane ya, atau kepanasan. Maka Umar bin Khattab berkata, "Wahai Iyas, jangan dengarkan mereka, jangan-jangan dia itu membujuk kamu. Kalaupun ibumu itu nggak mau bersisir, kalau sudah kegatelen ya, istilahnya itu sudah tidak tahan di kerah kutu, mesti dia sisiran. Dan juga kalau dia sudah tidak tahan menghadapi panasnya terik matahari, dia pasti akan berteduh." Tapi Iyas tetap ora percaya. Wah, iya ya. Golek-golek memang benar ya. Akhirnya Iyas mau pulang bersama mereka berdua ya. "Sudah yakin kamu Iyas?" kata Umar. "Yakin, saya mau pulang, mau menemui ibu saya. Kalau kamu memang sudah yakin, silahkan, itu pilihan kamu. Ini kamu tak bawain atau silahkan kamu membawa unta saya. Unta saya ini sudah terlatih ya. Unta saya ini sudah terlatih." Akhirnya Iyas menunggangi untanya Umar bin Khattab. Di tengah jalan Abu Jahal ngomong sama Iyas, "Wahai Iyas,
untaku itu lemah, sudah nggak bertenaga. Ya. Bolehkah saya bonceng kamu? Ah ya nggak apa-apa, bonceng. Akhirnya Abu Jahal bonceng, kemudian ia disekap dari belakang, ditali, kemudian dipenjara, dipukuli. Tidak hanya itu, jadi dibujuki sama Abu Jahal itu. Padahal sudah sampai Kuba, ya, sudah sampai Madinah, ya, Kuba sebelum Yasrib itu. Anifidin astagfirullah, itulah 3 gambaran ya. Tadi cuma 3 ya, tadi disebutkan dalam buku Raihul Maktum. 3 gambaran bagaimana para sahabat itu berhijrah. Jadi mereka hijrah ke Madinah itu tidak mudah ya. Mereka harus sembunyi-sembunyi, harus sampai tidak ketahuan oleh kafir Quraisy. Kalau ketahuan ya itu, kalau nggak dirampas ya disiksa, ditahan. Sehingga dalam waktu 2 bulan ya, jadi kerentil ya, berhijrah sendiri-sendiri ya. Ada yang rombongan, pokoknya bersembunyi-sembunyi. Selang 2 bulan para sahabat yang di Mekah semuanya sudah hijrah semuanya ya. Jadi memang setelah Baitul Aqabah ini Rasulullah SAW mendapat isyarat agar para sahabatnya untuk berhijrah ya. Jadi tempat hijrah kalian adalah sekarang di lembah di antara yang banyak pohon kurmanya, yaitu di Yasrib. Oleh karena itu para sahabat hijrah. Melihat para sahabat sudah berhijrah, Abu Bakar juga sudah siap-siap mau berhijrah. Abu Bakar, wah ini tinggal saya. Jadi yang belum hijrah tinggal keluarganya Abu Bakar dan keluarganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu Abu Bakar sama Rasulullah dilarang, kamu jangan hijrah dulu, nanti dulu. Nah, apakah saya harus menemani kamu wahai Rasul? Ya, nunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi Rasulullah SAW itu tidak langsung hijrah, masih nunggu izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Anifidin astagfirullah, itulah gambaran awal permulaan hijrah para sahabat ya. Nah, setelah melihat kaum muslimin ya itu satu persatu hijrah, wah, kaum Quraisy ini mereka berpikir, waduh kalau begitu ini bahaya ya. Bahayanya bagaimana? Kalau mereka itu berhijrah, kemudian nanti Islam berkembang di Yasrib di sana, maka kita nanti akan diserang balik, akan dibalas, karena setiap harinya selama ini kita memusuhi mereka. Di samping itu, jalur perdagangan utama adalah kita kan biasanya dagangnya ke Syam. Jalur utamanya adalah lewat Yasrib atau lewat Madinah. Maka kafilah dagang kita kalau tidak aman, karena kita bermusuhan dengan mereka, maka keamanannya tidak bisa kita jamin. Maka ini sangat bahaya. Maka kita harus mengambil tindakan ya. Oleh karena itu mereka berkumpul ataupun mereka mengadakan musyawarah di Darun Nadwah ya. Darun Nadwah. Darun adalah rumah, Nadwah artinya perkumpulan ya. Jadi Darun Nadwah adalah di sini ya. Ini Mekah, Ka'bah, kemudian di sebelah baratnya Ka'bah. Ini adalah dulu memang dibuat ya oleh mereka, yaitu ini rumahnya Qusay bin Kilab. Ya, Qusay bin Kilab itu kakeknya Nabi yang ke-5. Qusay bin Kilab di sini memang dibuat rumah atau tempat pertemuan untuk membahas suatu hal yang penting. Nah, ini di Darun Nadwah ini. Nah, karena itu mereka berkumpul
di Darun Nadwah ini untuk memutuskan bagaimana menghadapi kaum muslimin dan bagaimana menghadapi Rasulullah SAW. Nah, ini kalau gambarannya, kalau dulu belum ada bangunan, berarti di sini ya, sebelah baratnya Ka'bah. Nah, di sini ya, di Darun Nadwah. Nah, kalau yang sudah ziarah ke sana, yang udah haji, mungkin nggak bisa lihat juga ya. Sekarang masih ada apa enggak? Saya juga kurang tahu, belum pernah ziarah ke sana. Kemudian juga mungkin kalau pas haji kan penuh orang. Nah, penuh orang. Tahu ini. Disinilah letaknya Darun Nadwah, tempat perkumpulan mereka. Pada hari Kamis tanggal 26 Safar ya, tahun 14 Nubuwah atau bertepatan dengan 12 September tahun 622 Masehi, mereka bersepakat untuk bermusyawarah, untuk berkumpul. Nah, di antara pemuka kaum ya, yang diundang untuk mengikuti musyawarah adalah yang pertama Abu Jahal bin Hisham dari Bani Makhzum, dari kabilah Quraisy ini, dari Bani itu semuanya diundang, ada perwakilannya. Dari Bani Makhzum Abu Jahal. Yang kedua Jubair bin Mut'im dan Tumimah bin Adi dan serta Al Haris bin Amir, dan dari Bani Naufal bin Abi Manaf. Ini dari Bani Naufal ada 3 orang. Yang ketiga Syaibah dan Utbah Abu Sufyan bin Harb dari Bani Abdi Syam. Kemudian yang keempat An-Nadhr bin Al-Haris dari Bani Abdidar. Nah, An-Nadhr bin Al-Haris ini yang pernah menimpukkan isi perut unta atau hewan yang disembelih. Nyembelih unta, kemudian diambil isi perutnya, ditimpakan atau dibroke di punggung Nabi Muhammad SAW. Ini Nadhr yang pernah berbuat seperti itu. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian yang kelima Abul Bakhtari bin Hisham dan Zam'ah bin Al-Aswad Hakim bin Hizam dari Bani Asad bin Abdul Uzza. Yang keenam Nubih dan Munabih bin Al-Hajjaj dari Bani Syahm. Yang keenam Umayyah bin Khalaf dari Bani Jum'ah. Nah, itu mereka yang mewakili dalam permusyawarah di Darun Nadwah ya. Jadi ketika bermusyawarah itu dilakukan musyawarah tersebut sejak pagi ya, sejak pagi, dan berlangsung perdebatan yang sangat lama dan alot ya. Jadi sebelum mereka bermusyawarah itu ternyata ada seorang kakek-kakek tua atau bapak-bapak yang tua yang agak berwibawa ya, atau yang berwibawa itu mendatangi mereka di depan pintu Darun Nadwah itu ya. Kemudian mereka berkata, siapa dia? Ada yang berkata dia adalah seorang dari Najd. Nah, mereka dia mau ikut bermusyawarah ya, karena dia mendengar kalian akan bermusyawarah ya. Akhirnya mereka ataupun orang tua tersebut diajak masuk ya, diajak masuk. Dan ternyata orang tua tersebut adalah setan ya. Setan yang menjelma menjadi orang tua yang ingin memberikan usul nanti ketika bermusyawarah. Wanifidin asalakumullah. Kemudian orang tua tersebut berkata, ya, silahkan siapa yang mau usul. Ya. Yang pertama usul adalah Abul Aswad. Dia berkata kita usir dan enyahkan dari kita. Ya. Jadi Abul Aswad ini pendapatnya agar Rasulullah SAW itu diusir dari Mekah. Nah,
sehingga kita tidak punya urusan, terserah mau kemana ya. Pokoknya nggak boleh tinggal di Mekah atau di negeri Arab, ataupun di sekitar situ ya, tidak boleh, diusir pokoknya pendapatnya. Maka orang tua tersebut menjawab, saya tidak setuju dengan usulnya Abdul Aswad, usul kamu. Karena apa? Karena kita tahu bahwasannya Muhammad itu dia adalah orang yang sangat cerdik, sangat pandai. Perkataannya itu sangat ditaati oleh orang dan sangat, istilahnya sangat menarik orang. Maka ketika dia diusir, nanti di luar sana banyak pengikutnya, karena banyak pengikutnya nanti tidak tahu kita diserang. Maka saya tidak setuju ya. Di hadapan musuhnya saja dia bisa, yang tadinya awalnya pagi-pagi itu sangat benci, ketika berhadapan dengan dia langsung malah bisa masuk Islam. Contohnya Umar bin Khattab, sudah niatnya mau membunuh Nabi, wah, langsung balik menjadi masuk Islam. Nah, maka saya tidak setuju karena dia adalah orang yang sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua, Abu Bakhtari ya, juga usul. Orang tua itu berkata, siapa lagi yang mau usul? Abu Bakhtari usul. Masukkan dia ke dalam kerangka besi, tutup rapat-rapat seperti penyair sebelumnya Zuhair dan An-Nabiho hingga meninggal dunia ya. Itu ya, usulannya Abu Bakhtari agar Nabi Muhammad ini ditangkap, kemudian dimasukkan ke kerangkeng besi dan ditutup. Biarkan dia di dalam kerangkeng sampai meninggal, seperti dulu Zuhair dan An-Nabiho penyair ya, ditangkap kemudian dimasukkan. Itu. Kemudian orang tua tersebut juga menjawab, saya tidak setuju dengan usulnya kamu. Karena apa? Karena kalau ditangkap, di penjara, mesti pengikutnya akan datang ke sini dan akan membebaskannya. Apapun resikonya pasti akan membebaskannya. Oleh karena itu tidak setuju. Kemudian orang tua itu berkata lagi, siapa lagi yang mau usul? Ini kok belum ada usul yang cocok, yang pas. Akhirnya Abu Jahal yang terakhir usul ini ya. Abu Jahal berpendapat, kita tunjuk satu orang yang gagah perkasa, berdarah bangsawan, dan dia biasa menjadi penengah dari setiap kabilah. Jadi usulnya Abu Jahal ini suruh menunjuk orang yang gagah perkasa, kuat, dan juga dari kalangan bangsawan. Jadi tidak hanya satu orang, tapi setiap kabilah itu usulnya Abu Jahal untuk ditunjuk satu orang yang terpandang. Kemudian masing-masing pemuda kita beri pedang yang tajam ya. Mereka harus mengepung, kemudian menebas Muhammad dengan sekali tebasan layaknya tebasan satu orang hingga meninggal ya. Jadi setelah dikepung, kemudian Nabi dipenggal, jeleng bisa. Nah, nanti kan darahnya akan mengalir ke pemuda-pemuda tersebut, ke semua kabilah. Oleh karena itu tidak mungkin Bani Abdul Manaf ya, atau Bani Hashim, keluarganya Nabi Muhammad itu mau membalas. Mesti nggak kuat membalas. Oleh karena itu mereka akan menerima karena tidak kuat mau menghadapi kabilah ataupun Bani Quraisy gitu ya. Nah itu. Nah, dengan usul ini orang tua tersebut setuju. Wah, saya setuju, ini adalah usul yang sangat bagus sekali ya. Anifidin astagfirullah. Jadi itu hasil dari rapat ya, di Darun Nadwah. Itu bahwasannya mereka bersepakat untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara setiap kabilah diutus satu orang ya, pemuda yang gagah, yang perkasa, dan juga orang yang terpandang ya, pemimpin ya. Sehingga ketika nanti membunuh Nabi itu tidak ada tuntutan atau balasan dari Bani Hashim atau Bani Abdi Manaf.
keluarganya Nabi, menerima, wes kalah dia ngalahin gitu ya. Manfidin astagfirullah, itulah rencana busuk mereka untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, yaitu dengan cara dikepung, setelah dikepung nanti dibunuh bareng-bareng. Selanjutnya adalah Rasulullah SAW hijrah. Kalau tadi yang awal sudah sahabatnya sudah hijrah semua, sekarang kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ya. Yang pertama adalah pengepungan rumah Rasulullah SAW ya. Setelah mereka bersepakat tadi ya, kemudian Jibril mendatangi Nabi Muhammad SAW. Jibril mendatangi Muhammad SAW mengabarkan tentang makar atau tipu daya mereka, rencana mereka kalau mau dikepung, mau dibunuh oleh kaum Quraisy seperti ini. Dan juga membawa wahyu bahwasannya Nabi Muhammad SAW sudah diizinkan untuk hijrah. Oleh karena itu, ya, pada siang hari Rasulullah SAW pergi ke rumahnya Abu Bakar, tapi tidak seperti biasanya ditutupi wajahnya, kemudian mengetuk pintu, kemudian setelah masuk berbicara kepada Abu Bakar, intinya bahwasannya, wahai Abu Bakar, saya sudah diizinkan untuk pergi, nanti malam kita bertemu, kita pergi, siap-siap. Oleh karena itu Abu Bakar menyiapkan segalanya untuk keperluan hijrah. Nah, pada malam hari rencana mereka seperti yang dirapatkan dijalankan ya. Mereka mengutus ada 11 orang untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah Abu Jahal bin Hisham, yang kedua Al-Hakam bin Abdul As, yang ketiga Uqbah bin Abu Mu'ayth, yang keempat An-Nadhr bin Al-Haris, yang kelima Umayyah bin Khalaf, yang keenam Zam'ah bin Al-Aswad, dan yang ketujuh Thuaimah bin Adi, dan yang ke-8 Abu Lahab, yang ke-9 Ubay bin Khalaf, 10 Nubih bin Al-Hajjaj, yang ke-11 Munabih bin Al-Hajjaj, gitu ya. Mereka mulai dari awal malam, jadi ketika malam sudah mulai, langsung mereka mengepung rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka berencana yaitu akan dilakukan pada pertengahan malam. Nah, jadi tidak langsung kepung, langsung digeruduk itu enggak, tapi ditunggu jangan sampai keluar. Nabi Muhammad SAW dikepung, dan nanti ketika pertengahan malam kita laksanakan rencana kita. Kemudian Nabi Muhammad SAW karena sudah tahu, ya, karena sudah tahu, diberitahu oleh Jibril, dan memang di luar sudah ada orang yang mengepung, maka Nabi Muhammad SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya Nabi Muhammad SAW, dan juga berselimut dengan selimutnya Nabi Muhammad SAW. Dan juga berpesan kepada Ali bin Abi Thalib agar besok kalau saya pergi, kamu sebelum menyusul saya untuk menyerahkan barang titipan orang-orang yang ada di rumah. Jadi Nabi Muhammad SAW itu rumahnya penuh dengan barang, akan tetapi barangnya milik orang-orang, dititipkan kepada Nabi. Walaupun mereka itu belum Islam, tapi percaya kepada Nabi, karena Nabi kan sudah al-amin, orang yang terpercaya. Barang-barang mereka yang berharga itu dititipkan di rumah Nabi. Oleh karena itu Nabi berpesan agar Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan barang-barang mereka sebelum menyusul Nabi. Ya. Ternyata rencana mereka gagal ya. Wa yang kurubikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yukhrijuka aw yaqtuluk.
wa yamkuruna wa yamkuru khairul makirin ya. Ketika orang-orang kafir membuat tipu daya, berencana liyusbituk, untuk menangkap kamu, untuk membunuh kamu, untuk memenjarakan kamu, bahkan untuk liyukhrijuk, untuk mengusir kamu. Wa yamkuruna wa yamkurullah, mereka itu membuat tipu daya, tetapi juga Allah mempunyai tipu daya. Wallahu khairul makirin, dan tipu daya Allah itu lebih baik. Nah, jadi mereka berencana begini-begini, tapi juga Allah itu sebaik-baik membuat tipu daya untuk melawan tipu daya mereka. Oleh karena itu, pada malam hari Rasulullah SAW keluar dari rumahnya, keluar dari rumahnya. Akan tetapi mereka tidak bisa melihat, dibutakan matanya oleh Allah ya. Rasulullah SAW mengambil segenggam pasir, kemudian ditaruh di kepala mereka, diberui. Mereka tidak melihat. Inilah ya, wa makaru wallahu khairul makirin ya. Tidak bisa melihat. Rasulullah SAW keluar menuju rumahnya Abu Bakar ya, menuju rumahnya Abu Bakar, menemui Abu Bakar ya. Kemudian mengajak Abu Bakar keluar dari pintu belakang menuju, nah ini ya, tepatnya pada malam hari tanggal 27 Safar tahun 14 Nubuwah, menuju rumah temannya sejati yaitu Abu Bakar, meninggalkan rumah dari pintu belakang untuk meninggalkan Mekah secara tergesa-gesa, jangan sampai fajar menyingsing. Beliau berjalan menempuh 5 mil ke arah Gua Thur ya. Jadi Nabi Muhammad SAW keluar berjalan 5 mil jalan kaki ke Gua Thur. Nah, mereka bersembunyi di gua selama 3 malam, yaitu malam Jumat, malam Sabtu, dan malam Ahad ya, ini ya. Warifidin astagfirullah ya. Setelah tadi ya, setelah Rasulullah SAW keluar, kemudian ada, sudah sampai lama, berarti Rasulullah sudah berjalan menuju ke Gua Thur. Di sisi lain, naik film mah bisa, setelah Rasulullah keluar melihatkan yang orang yang lagi ngepung kan, kalau film, nah, kalau gambaran ceritanya seperti itu ya. Di sisi lain Rasulullah SAW sudah pergi, orang-orang yang masih ngepung, kemudian ada orang laki-laki berjalan. Kalian tuh lagi ngapain di sini? Lagi nunggu Muhammad, lagi ngepung Muhammad. Kamu kecelik ya. Dia sudah pergi, sudah keluar rumah, masa iya diintip dari jendela? Itu masih ada, masih tidur selimutan ya. Dia sudah pergi, saya melihat dia sudah menyelesaikan urusannya. Akhirnya ditunggu-tunggu enggak keluar-keluar ya. Didobrak pintunya, ternyata yang di dalam adalah, setelah dibuka matanya ketika mau dibunuh, ternyata Ali bin Abi Thalib. Mereka kecelek, ketipu ya. Nah, itu. Wah, didedes ataupun diinterogasi Ali bin Abi Thalib, dibawa ke depan Ka'bah, pukuli. Kemana Muhammad? Saya tidak tahu. Ali tidur kan? Keluar kemana? Rencananya bagaimana kan nggak tahu Ali bin Abi Thalib. Ya. Nggak ketemu. Nggak tahu Ali bin Thalib. Akhirnya mereka gagal, payah nggak tahu. Akhirnya mereka mendatangi rumahnya Abu Bakar. Mana ayahmu dan Muhammad? Enggak ada, saya nggak tahu. Langsung dipukul Asma bin Abi Bakar, binti Abi Bakar, anaknya, putrinya Abu Bakar, dipukul sama Abu Jahal. Ini pukul. Arifidin astagfirullah. Sehingga
mereka pokoknya berusaha sampai menemukan Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar ya. Mereka berusaha mengerahkan seluruh tenaganya, mengerahkan orang-orang untuk mencari, ngubes nggak ketemu karena pergi ke gua ya. Nah, di gua Rasulullah SAW dan Abu Bakar ya, ketika sampai gua, Abu Bakar sama Nabi Muhammad mau masuk, tetapi Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, jangan masuk dulu, saya dulu tak masuk." Abu Bakar istilahnya ngecek ke dalam gua, dicek ada apa, kotornya dibuang, nah jangan-jangan nanti ada ular atau ada apa membahayakan kamu. Kalau saya mati nggak apa-apa, yang penting kamu jangan sampai meninggal, kata Abu Bakar. Akhirnya setelah masuk ternyata ada lubang, nah, mantelnya atau bajunya disobek, yang satu untuk nyumpeli lubang, yang satu untuk mengikat kakinya ya, mengikat kakinya. Kemudian Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar masuk ke dalam gua Tsur ya. Nabi Muhammad SAW tidur di pangkuan Abu Bakar ya. Ternyata ada lubang lain yang tidak disumpeli. Abu Bakar digigit hewan, entah itu ular atau entah itu kalajengking, digigit. Wah, ditahan karena takut nanti mengganggu tidurnya Nabi, maka ditahan. Tapi karena saking sakitnya, Abu Bakar nangis sampai air matanya itu netes ke pipinya Nabi. Kemudian Nabi bangun, "Kenapa wahai Abu Bakar?" "Aku digigit serangga, digigit hewan." Oleh karena itu Rasulullah SAW berdoa kemudian diludahi sehingga sakitnya berangsur-angsur sembuh ya. Itu ya kejadian ketika di gua. Nah, ketika beliau berjalan ke gua saja, Gua Tsur itu kan tempatnya tinggi di bukit, kemudian jalannya sangat susah, terjal, banyak bebatuan. Nabi Muhammad SAW itu sampai menjinjit dinding bahasa Dewi. Biar apa? Biar tidak ada bekas telapak kakinya, biar nggak ketahuan. Nggak pakai sendal kaki, jinjit ya. Itu Nabi ya, ke Gua Tsur. Ketika malam, Abdullah bin Abu Bakar ini menemani mereka malam sampai akhir malam. Setelah akhir malam pulang ke rumah, dan pagi hari Abdullah bin Abu Bakar ini mencari info yang perlu dibutuhkan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Nah, di sisi lain Abu Bakar juga mempunyai pembantu namanya Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ini biasa mengembala kambingnya Abu Bakar. Nah, Amir bin Fuhairah ini mengembala kambing di dekat gua. Nah, kalau siang diperahkan susunya, diminum untuk mereka berdua, dan menggembala kambingnya sampai malam, sampai larut malam. Nah, nanti kalau Abdullah bin Abu Bakar itu pulang, baru pembantunya pulang di belakangnya untuk menghilangkan jejak. Cerdas sekali ya. Jadi ada saja ya. Jadi ketika Abdullah bin Abu Bakar menemani pagi datang Amir ya. Kemudian kalau malam juga Amir pulang di belakangnya. Tepake adanya tepak kambing ya, nggak kelihatan. Warfidin astagfirullah, ini sampai 3 malam di dalam gua. Nah, jika kita lihat gambaran Jabal Tsur, kalau yang sudah pernah haji mungkin sudah lihat langsung aslinya ya. Nah, ini gunungnya tinggi ya. Kemudian ini guanya. Jadi Gua Tsur itu tidak seperti gua ini, tapi guanya di bawah, menjeruh gitu ini ya, di bawah. Wadifidin astaghfirullah.
Nah, di sisi lain kaum Quraisy mengadakan sayembara ya. Mengadakan sayembara, barang siapa yang menemukan Muhammad dan Abu Bakar dalam keadaan hidup atau mati maka akan diberi 100 ekor unta hadiahnya ya. Itu luar biasa. Banyak orang-orang yang penunggang kuda, pemanah, yang pandai berperang itu mereka berusaha untuk mendapatkan hadiah tersebut. Kulai ubus ke padang pasir ke arah Madinah, nggak ketemu sampai 3 hari setelah lerem. Nah, kan Abdullah kan bagian mencari informasi. Ternyata mereka sudah kendo, wah ini sudah berhasil, sudah keluar dari Mekah. Akhirnya ini perjalanan ke Madinah. Akhirnya mereka berdua mengupah Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan ya. Jadi Rasulullah SAW dan Abu Bakar ini memerintahkan Abdullah bin Uraikid sebagai penunjuk jalan. Padahal Abdullah bin Uraikid ini adalah orang yang masih musyrik, belum masuk Islam, tetapi Rasulullah dan Abu Bakar percaya kepada orang tersebut bisa diandalkan. Dia tahu jalur mana saja dan dia orangnya amanah, tidak akan membeberkan rahasia ini. Luar biasa, walaupun orang musyrik tapi mau membantu Nabi menjadi penunjuk jalan. Pada malam Senin tanggal 16 September tahun 622 Masehi, Abdullah bin Uraikid datang ke gua membawa 2 unta yang sudah disiapkan oleh Abu Bakar. Jadi Abu Bakar sudah ngomong, besok malam ini kamu datang ke sini untuk membawa unta yang sudah disiapkan. Abu Bakar menyiapkan unta yang bagus untuk Nabi ya. Kemudian Asma juga membawakan ransum, akan tetapi Asma lupa ya. Lupa, ransumnya 2, yang satu untuk Nabi, yang satu untuk ayahnya. Kemudian Asma lupa, kemudian Asma mengambil ikat pinggangnya, kemudian disobek menjadi 2. Kemudian Asma dijuluki Dzatun Nitoqain atau pemilik 2 ikat pinggang. Nah, pada malam itu mereka berangkat ya, dan juga ditemani oleh Amir bin Fuhairah, pembantunya Abu Bakar. Tidak hanya sama Abdullah bin Uraikid tapi juga sama Amir bin Fuhairah ya, ketika hijrah. Pertamanya berjalan ke arah selatan, ke arah Yaman ya. Berbalik, kalau mungkin Madinah itu ke arah utara, jadi Madinah kan ke arah utara. Utara berarti ke arah desa saya itu ya, ke Gembawang sana. Justru malah ke arah selatan ya, ke arah selatan ya, ke arah Yaman ya, ke arah Yaman sampai ke arah barat ke pesisir Laut Merah. Baru setelah sampai jalur pesisir maka baru ke arah utara. Ini ya, jalur yang dilalui oleh Rasulullah SAW adalah Uswan, dataran rendah Amaj ya, sampai dataran rendah Mekah, sampai dataran rendah sampai Uswan, kemudian dataran rendah lagi ke Amas, ke Kudaid, ke Al-Harar, Thaniyatul Maroroh. Nah, ini ya, ini jalur yang dilalui ya. Kita lihat, nah ini jalurnya yang hijau ini ya. Jadi ini dari Mekah ini ke Gua Sur sini ya. Kesini kan ke arah Yaman sini. Kalau ini kan ke arah utara ke Madinah sini ya. Nah, tapi Rasulullah mengambil arah balik arah di sini, ke selatan, ke Gua Sur, ke selatan sampai ke sini pinggir pesisir. Nah, baru jalan. Jadi lewat jalur yang tidak pernah dilalui orang. Kalau biasanya orang dari Mekah mau ke Yasrib, Madinah kan lewat ini yang merah ini ya. Sini. Ini jalurnya berlawanan. Sini. Ini tadi yang disebut-sebutkan ini ya. Nih. Sampai ke
Al-Arad sampai ke Kuba ini. Nah, ini jalur hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau yang Arabnya ini kurang jelas tulisannya memang. Nah, beberapa kejadian di tengah perjalanan. Jadi ada kejadian-kejadian yang menarik ketika di perjalanan ya. Yang pertama yaitu diriwayatkan oleh Al-Bukhari, diceritakan oleh Abu Bakar ya. Jadi perjalanan pada malam itu ya, pada malam Senin ya, itu perjalanannya non-stop sampai siang hari. Dilakukan non-stop sampai siang hari, tengah hari ya, siang hari. Di tengah jalan itu ada batu yang besar. Nah, yang sebelahnya itu kesinaran matahari, yang sebelahnya bisa untuk berteduh. Mereka istirahat di sana berteduh. Kemudian Abu Bakar meniup-niup Nabi supaya rotok dingin. Kemudian Nabi tidur, bisa tidur. Nah, tiba-tiba ada datang penggembala kambing di tengah-tengah padang pasir. Mendadak ada penggembala kambing. Nah, ini gak bisa dilihat ibrohnya. Mungkin itu batunya yang malaikat yang jekunuh. Penggembalanya juga bisa malaikat gitu ya. Nah, kemudian Abu Bakar berkata, kamu penggembala milik siapa? Milik penduduk Madinah atau milik penduduk Makkah ya. Jadi adakah kambing yang bisa diperah? Ada. Bisakah kamu bisa memerahkan? Bisa. Silahkan tiup. Kemudian ditiup susunya. Kemudian penggembala itu memerahkan kambingnya. Diperah, ambil susunya, kemudian diberikan. Kemudian Abu Bakar ngambil air untuk wudhu dan juga untuk susunya itu ya. Ketika mau disodorkan kepada Nabi, ternyata Nabi masih tidur. Kemudian Abu Bakar menunggu sampai Rasulullah SAW bangun. Setelah bangun disodorkan, kemudian dituangkan air biar agar dingin susunya, kemudian minum. Setelah itu Nabi berkata, ini sudah waktunya untuk melanjutkan perjalanan. Kemudian melanjutkan perjalanan itu di tengah-tengah pada pasir. Mendadak ada orang bawa kambing ya. Ini pertolongan Allah tidak disangka-sangka. Kemudian Abu Bakar biasanya itu membonceng Nabi di belakangnya Nabi ini ya. Nabi di depan, kemudian Abu Bakar membonceng. Padahal Abu Bakar adalah syekhun ma'ruf, orang yang sudah terkenal, banyak orang terkenal, kenal dengan Abu Bakar. Di tengah jalan ditanya, wahai Abu Bakar, huwaman, dia siapa? Warajulun yahdini, dia adalah penunjuk jalanku. Dia adalah seorang yang menunjuki jalan. Ngerti nek wong yo sebagai penunjuk jalan, tapi maksudnya Abu Bakar adalah yang menunjukkan dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar. Nah, ini jenenge ilmu balaghah mantik jenenge. Ngomong tapi nang atine ora tidak yang dimaksudkan, tapi orang maksudnya lain. Jadi ini strategi untuk keamanan ya. Jadi di waktu-waktu yang bahaya itu bisa pakai mantik atau seperti itu. Atau ketika Nabi ditanya, kamu dari mana? Kamu asalnya dari apa? Dari air. Nah, air kan banyak air kan tafsirannya. Kemudian yang ketiga, kejadian yang ketiga, ketika perjalanan mereka dibuntuti Suraqah bin Malik ya. Jadi ketika Rasulullah SAW itu berjalan menuju Madinah, itu tidak ada orang yang menemukan mereka ya, kecuali cuman Suraqah bin Malik. Tiba-tiba ada seorang yang menemui Suraqah, padahal Suraqah waktu itu berkumpul dengan kaumnya, berkata, wahai Suraqah, saya tadi melihat di pesisir sana itu ada orang yang melakukan perjalanan, itu mesti Muhammad. Wah, karena Suraqah ini adalah penunggang kuda dan sangat haus ataupun sangat menginginkan hadiah 100 unta, maka Suraqah menyelinap dari kaumnya.
wah itu paling ya orang berdagang. Tapi dalam hati Suraqah yakin itu pasti Muhammad dan Abu Bakar. Suraqah menyelinap mundur dari perkumpulan, langsung ke rumah, ambil kudanya, ambil tombaknya, ambil panahnya, maju kudanya, langsung dikejar. Sudah kelihatan dekat, tiba-tiba jatuh terperosok kudanya. Bangun lagi, dikejar lagi, sampai dekat, jatuh lagi. Yang ketiga kalinya, wah, sudah terperosok, sudah gergeden kan Suraqah, digebuki jalannya atau kudanya dipukuli biar bangun. Setelah bangun yang ketiganya terperosok sampai dalam sekali ya. Wah, sudah berusaha dipukuli sampai keluar. Wah, ketika Suraqah mau mengambil anak panah, mau memanahkan, dia berpikir, wah tidak bisa, keadaannya itu nggak bisa ini, karena nggak jelas ya. Nah, ketika naik lagi, dikejar lagi, terperosok lagi, dan yang terakhir ini disertai dengan adanya angin ataupun bertaburan debu. Suraqah sudah ketakutan sambil mendengar bacaan yang dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Amir bin Fuhairah dan Abu Bakar sudah noleh-noleh, waduh nih ada yang ngejar, kita dalam bahaya. Tapi Nabi tidak menoleh ya. Akhirnya setelah itu Suraqah sudah tahu bahwasanya dia tidak mungkin bisa membunuh Nabi, karena Nabi dilindungi oleh Allah. Akhirnya Suraqah berteriak, tunggu saya. Akhirnya Suraqah memacu kudanya, mendekati dan berkata, jangan apa-apakan saya. Suraqah itu mengira mau dicelakai atau mau dibunuh ataupun mau diapa-apakan oleh mereka, karena Suraqah sendiri mereka berempat kan, kalah kalaupun dilawan aslinya. Kemudian Suraqah menawarkan bekal, ini saya punya bekal, silahkan bawa, yang penting jangan apa-apakan saya. Tapi Nabi Muhammad SAW berkata, silahkan, bekal kamu bawa pulang. Permintaan saya hanyalah kamu jangan mengabarkan hal ini, atau jangan berkata kepada orang-orang bahwasanya saya ada di jalan ini, ya. Kemudian Suraqah meminta jaminan keamanan kepada Nabi. Kemudian Nabi menyuruh Amir bin Fuhairah itu menulis di kulit, kemudian diberikan kepada Suraqah sebagai jaminan keamanan. Kemudian Suraqah pulang, setelah ditanya di kaumnya, mana Suraqah? Katanya kamu melihat, tahu, nggak ada. Ternyata itu yang itu orang kafilah dagang, bukan Muhammad. Kan melindungi. Yang tadinya awalnya itu sudah berkeinginan membunuh, tapi akhirnya dia melindungi itu berbalik 180 derajat ya. Tadinya pengen membunuh, ternyata melindungi. Akhirnya Nabi Muhammad berjalan dengan mulus, tidak ada yang pengen menyusul lagi, karena sudah ketika mau ada orang menyusul langsung dicegat sama Suraqah. Surono sopo-sopo. Nah. Kemudian yang keempat, melewati tenda Ummu Ma'bad. Ini kejadian luar biasa lagi ya. Ketika melewati tenda Ummu Ma'bad, Nabi Muhammad SAW, wahai Ummu Ma'bad, kan Ummu Ma'bad ini terkenal orang yang sabar dan suka membantu. Kalau ada musafir yang berjalan lewat tendanya mesti diberi makanan minuman. Tetapi pas giliran Nabi Muhammad SAW itu lewat, kurang depopo. Wahai Ummu Ma'bad, adakah sesuatu yang kami minta? Adakah sesuatu untuk kami? Kata Ummu Ma'bad, maaf kami tidak punya apa-apa. Kebetulan ini paceklik kambing-kambing kami nggak ada susunya, sudah tua. Kalaupun ada pasti akan saya berikan, karena memang kebiasaannya Ummu Ma'bad seperti itu. Adakah kambing betina? Ada. Bolehkah saya memerah susunya? Kalau memang ada susunya boleh. Nabi kemudian mengelus-elus susunya itu, kambing yang sudah lama majer, tua, dilus-elus langsung belendung susunya.
Setelah itu langsung diperah. Setelah diperah, Ummu Ma'bad yang punya itu langsung suruh minum dulu sampai kenyang. Minum. Setelah itu sahabatnya disuruh minum semuanya kenyang. Kemudian merah lagi, satu bejana penuh ditaruh di mejanya Ummu Ma'bad. Kemudian pamitan. Geleng-geleng kepala, ini orang ajaib sekali atau orang dari mana ini ya. Kemudian ketika suaminya pulang, ini susu dari mana kambing kita saja majer, sudah mantul, sudah lama. Tadi ada orang lewat, ciri-cirinya kayak apa? Seperti ini dijelaskan seperti orangnya di hadapannya. Nah itu adalah orang yang ditunggu-tunggu. Kalau saya tahu, saya akan ikut dia. Wah itu, nah, seperti itu ya. Ini kejadian luar biasa ketika dalam perjalanan hijrah. Kemudian yang keempat, di perjalanan juga Nabi bertemu Abu Buraidah, pemimpin kaumnya. Dia pergi untuk mencari Nabi dan Abu Bakar dengan harapan agar mendapatkan hadiah. Ini juga Abu Buraidah ini menemui Nabi, pengen membunuh Nabi. Supaya apa? Supaya mendapat 100 unta tadi. Tetapi setelah berbicara dengan Nabi, langsung berbalik 180 derajat, langsung masuk Islam. Dan kaumnya berjumlah 70 itu diajak masuk Islam semuanya, Masya Allah. Setelah itu Abu Buraidah ini ikat kepalanya dilepas, kemudian ditalikan di tombaknya ya, sebagai dukungan kepada Nabi Muhammad SAW. Setelah datang pemimpin yang adil, pemimpin yang sebenarnya itu, Masya Allah ya. Kemudian yang kelima, yaitu di tengah perjalanan Rasulullah SAW juga bertemu Az-Zubair ya, yang sudah masuk Islam bersama kumpulan kafilah dagang yang pulang dari Syam. Jadi Nabi bertemu dengan Az-Zubair yang pulang dari Syam bersama kafilah dagang ya, dan Zubair yang sudah masuk Islam. Kemudian Zubair menghadiahkan kain putih kepada beliau dan juga kepada Abu Bakar. Itu kejadian luar biasa di perjalanan menuju Madinah ya. Kemudian Nabi sampai di Kuba ya. Setelah itu berjalan terus sampai di Kuba, yaitu pada hari Senin tanggal 8 Rabiul Awal tahun ke-14 Nubuah atau 33 September tahun 622 Masehi. Rasulullah tiba di Kuba ya. Rasulullah di Kuba itu di rumah Kulsum bil Al-Hadam. Beliau di Kuba selama 4 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Di sana beliau membangun masjid dan sholat di sana. Jadi masjid yang dibangun pertama kali oleh Rasulullah SAW adalah Masjid Kuba, ya, Masjid Kuba. Ya. Kemudian pada hari Jumat Nabi melanjutkan perjalanannya ke Yasrib setelah sholat Jumat, yaitu sholat Jumatnya di Bani Salim bin Auf di Masjid Tengah Lembah. Ya, nah ini Masjid Kuba dulu, ini mungkin ini yang sekarang ya, Masjid Kuba yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Nah ini, jadi ketika orang-orang Madinah atau orang-orang Yasrib itu mendengar Rasulullah sudah keluar dari Mekah, mereka itu menunggu-nunggu setiap hari, setiap pagi pergi ke tengah padang pasir, tengah tanah yang lapang melihat, dia orang teko-teko, nah. Sampai sudah panas, mereka pulang masuk ke rumah. Pada suatu kali ada seorang Yahudi naik ke atap. Ternyata dari atap kelihatan titik-titik dari kejauhan. Wahai orang Arab, itu kakek kalian yang sudah ditunggu-tunggu sudah datang. Wah, mereka langsung keluar sangat bergembira, bertakbir, mengambil senjata, sangat senang sekali menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ketika datang di Kuba, mereka bingung sing Nabi Muhammad sing ndi, karena sebagian belum tahu. Karena Nabi Muhammad duduk saja, kemudian Abu Bakar berdiri. Ini sing Nabi Muhammad yang mana ya? Walaupun mereka menyalami ya, tapi belum tahu Nabi Muhammad yang mana. Setelah kelihatan Nabi Muhammad itu kepanasan, kemudian Abu Bakar mengambil mantelnya kemudian dikudungkan di kepalanya, oh baru tahu ternyata itu yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian itulah perjalanan Nabi Muhammad SAW ke
ke Madinah atau hijrahnya Nabi Muhammad ke Madinah. Ya, mungkin cukup ini pertemuan pada malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil ibrahnya, mengambil manfaatnya dan pelajarannya, bagaimana perjuangan para sahabat, bagaimana perjuangan Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ya. Jadi tidak mudah ya, penuh halang rintangan dan strategi. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup pertemuan pada malam hari ini dengan baca alhamdulillah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.